Pengalaman pertama dengan suami memakai ini seperti apa sih? Ada kesulitan, tingkat kesulitannya sampai nggak makan kayak gitu, terus mungkin ada turun berapa kilo ketika akhirnya syuting itu nggak makan. Jadi memang aku senang banget bisa bergabung di Love Ice Cream karena dapat kesempatan pertama juga untuk pakai makeup estetik di ajang ini. Mungkin dia menemukan beberapa kesulitan ketika mencoba buat berekspresi itu bakalan lebih perlu effort yang lebih dibandingkan biasanya karena ada makeup di pipi, lalu di dagu, di bibir juga, untuk ngomong pun agak susah gitu. Jadi memang harus lebih berusaha gitu, dan juga untuk senyum juga susah. Kalau untuk makan sendiri memang aku makan makanan yang lebih lembut sih Mbak. Jadi seperti yang disampaikan Eves tadi, kayak aku makan bubur tapi nggak bisa pakai sendok, jadi kayak harus pakai sedotan gitu. Jadi tapi untungnya semuanya terkendali, benar jujur aku nggak ninggal. Berapa lama sih proses syuting? Untuk proses makeup sendiri 4 jam. Jadi memang di awal 3 jam karena kita masih mencari, dan setelahnya 5 jam, setelahnya baru kita menemukannya, lalu di 4 jam. Dan untuk makeup sendiri, iya. Iya pasti. Kalau misalnya makeupnya udah mulai copot, itu biasanya ya dikunyah dulu, habis itu dilem lagi. Kalau mulai dari awal kan nggak mungkin, cuma ada 4 jam yang harus kita korbankan lagi. Dan itu pengalaman pertama kamu pertama kali, dan seneng banget sih pokoknya Love Ice Cream langsung mendapatkan kesempatan untuk pakai makeup estetik sih semua. Harus naikin berat badan juga nggak sih? Harus naikin berat badan nggak, atau cuma pakai estetik aja? Kalau untuk berat badannya sendiri memang dikasih pakaian khusus juga, jadi aku nggak diharuskan untuk menambah. Karena waktunya juga singkat banget, singkat buat syuting, jadi mungkin gak ada waktu ya buat naikin gitu. Tapi kamu nyangka nggak sih nggak bakal kayak sama Mawar? Jadi memang waktu tes makeup itu, ketika pertama kali aku nemuin Mama karena dia orang yang paling sering ngeliat aku kayak, jadi aku kayak dia langsung ini Mama. Jadi dia sudah tidak mengenal juga, awalnya nggak kenalin sih, beda banget. Malah kita tuh kayak syuting sama orang yang berbeda, kayak bukan sama Mawar, karena saking bedanya. Tapi seru banget. Terus aku sempat bilang soalnya itu nyari barengan sama dia, Bangun chemistry. chemistry seperti apa kamera kan? Oke, jadi pertama ketemu kan 2015, kita FTV bareng. Tapi Mawar itu saat itu masih kecil, masih 14 tahun. Jadi kita juga nggak banyak ngobrol juga. Biasanya tiba-tiba kita ketemu lagi sama judul yang sama, dipasangin. Ternyata Mawar semakin dewasa, semakin tertutup. Semakin dewasa semakin agak susah gitu ya. Mawar ini orangnya benar-benar pendiam banget, bukan tertutup sih. Lebih ke pendiam, introvert, susah untuk bisa leluasa untuk bisa ngobrol bareng. Nah, aku bingung tuh saat itu, kayak aduh gimana ya, kita harus barengan berdua ngobrol juga sama Mawar. Mawar gimana nih kita, aku harus ngapain ya? Aku sampai bingung tuh, pertama aku sampai nyari kata-kata apa ya, mau ngomong apa lagi sama Mawar ya, mau nanya ini udah, nanya itu udah, nanya ini udah, nanya itu udah, apa lagi nih? Pas banget kebetulan si Mawar pakai prostetik, kok nggak bisa makan ya, aku bikinin bubur besok, bawain bubur ke lokasi. Seniat. Bawa bubur ke lokasi. Mawar, kamu udah makan belum? Aku bawain bubur, makan ya, sebentar ya. Dimakan. Dari situ kebongkar semuanya, udah beres. Lancar, langsung mau ngapain aja ngomong enak, udah kebuka. Sampai dalam-dalamnya aku udah tahu kamu. Waduh. Enggak lah. Tapi prosesnya berapa lama ketika akhirnya sampai di bubur itu bisa? Bubur itu hari ke-4. Hari kesekian. Bubur itu hari kesekian. Tapi kenapa kan, padahal kan udah lama kenal di series yang tadi di usia 14 tahun gitu. Akhirnya ketemu lagi, apakah itu canggung gitu Mawar? Kenapa sampai akhirnya baru ketemu lagi dengan harus dibujuk dengan bubur? Nah, karena memang kita berbeda banget nih. Gue yang sangat ekstrovert, Mawar yang introvert. Jadi aku yang udah kejar-kejar kemana-mana, Mawarnya masih diem. Emang karakternya Mawar seperti itu. Mau digimana juga nggak akan bisa berubah.
makanya aku yang harus nyari gimana caranya aku bisa masuk ke Mawar. Ketika belajar bikin es krim susah nggak sih? Belajar es krim. Belajar buat es krim jadi pengalaman baru sih buat kami, karena kita belajar dari benar-benar dari awal, dari menyiapkan peralatan, bahan-bahannya, terus sampai akhirnya jadi es krim itu seru banget. Kalau ditanya untuk membuat lagi, ya kita harus perlu belajar lagi sih. Jadi memang mungkin di awal-awal kita nemuin kesulitan, tapi akhirnya Pak Firman yang ngajarin kita sangat-sangat sabar dan juga ngajarin kita dengan sangat-sangat keren. Luar biasa. Ada konfliknya nggak sih di series ini selain sebenarnya belum? Ada, kan ada Bianca juga yang diperankan oleh Sahila Hisham. Dan karena nanti di episode kedua udah kelihatan kan tadi kalau misalnya Sahila adalah pacarnya Greg. Dari situ konfliknya dimulai antara pertemanan, antara bos dan bawahan, dan cinta. Dasarnya kan masih bilang lo agak sama dengan Drake dengan seorang dari sisi mas itu kalau itu mempermudah lo memenangkan seseorang. Iya, buat dimasak ya. Cuman kalau misalnya di karakter agak berbeda. Tapi lebih mudahnya karena dimasaknya sama. Kalau karakter sedikit berbeda antara Greg dan si Christiana ini. Christiana kan anaknya, nggak bisa diam sama sekali. Greg ini kan yang suka gue charming, gue ganteng gitu. Kalau gue mungkin nggak segitunya. Nggak gitu lah malah. Tapi perawatan atau efeknya apa sih? Kayak itu lumayan lama tuh dibuka ya. Dan emang yang dipakai pada saat mereka sendiri memang jiwa sebenarnya berbeda. Bucin gak sih kalian dengan peran ini sendiri? Ngerasa bucin di luar itu sendiri ada bucin-bucinnya gitu kan? Gimana Mawar? Bisa sendiri? Secara personal? Ya akhirnya relate sama lo semua di ini. Enggak ya? Jadi bucin-bucinnya ya? Tapi kalau dilihat dari yang tadi episode 1, kita gemes sendiri ya. Kayak gini hasilnya. Karena ini pertama kali kita nonton. Iya. Mungkin kita cuma nonton beberapa adegan doang sebelumnya, dan hari ini kita nonton episode 1 jadi kayak ini Pak Mawar kan tadi di filmnya di serialnya kan berusaha berolahraga gitu. Kalau di dunia asli pernah nggak sih sampai menurunkan berat badan usaha olahraga kayak gitu juga? Kalau di dunia asli usaha untuk menurunkan berat badan gitu. aku rasa mungkin kalau setelah aku masuk industri itu jadi salah satu hal yang aku aware ya, kayak ada beberapa karakter yang harus kamu gunakan di badan atau menurunkan badan, dan pernah melakukan sesuatu untuk karakter pasti pernah, apalagi dulu sebelum aku mempelajari lebih tentang tubuh aku, pastinya sempat ada di fase yang mungkin diet yang kurang sehat atau misalnya olahraga yang lebih kan pasti pernah, tapi kembali lagi teman-teman, kita nggak bisa samain badan kita sama badan orang lain, treatment yang dilakukan oleh orang lain dan badan kita sendiri, jadi setiap tubuh punya kebutuhannya masing-masing, jadi kita harus diberikan edukasi badan. Pengalaman syuting yang paling berkesan buat kalian seperti apa sih? Berkesan salah satunya makan es krim dan makan es krim yang tidak es krim. Ini fun fact. Jadi es krim yang dilihat dari tadi itu sebenarnya bukan es krim. Itu mashed potato. Karena kalau es krim kan cuma berapa menit terus langsung mencair. Kita tuh harus syuting dari pagi sampai malam. Kita semua kalau misalnya makan es krim, enak. Itu mashed potato sebenarnya. Rasanya anta, nggak ada rasanya. Itu sih mungkin unik banget buat kita karena kita harus berekspresi enak. Padahal rasanya pengen nggak ada rasanya tuh kayak cuma mashed potato dicampur sama gula. Aneh. Itu kreativitas dari kakak Arta memang dia cerita keren banget, kita mungkin bisa take berjam-jam tapi es krimnya masih pada bentuknya gitu. Tapi kalau syutingnya sendiri itu di studio atau di tempat pembuatan es krim gitu? Ada beberapa hari kita di studio, yang paling lama 9 bulan kita di studio ya, karena Mawar butuh AC yang benar-benar dingin sampai kita tuh nggak merasa lagi di salju.
saking dinginnya sampai ke tulang-tulang, nggak tahu itu AC-nya berapa, dan Mawar tuh masih ngerasa panas, masih keluar air tiba-tiba dari hidung. Karena prostetiknya full dari atas kepala sampai ke ujung kaki tuh full prostetik, makanya butuh AC yang bener-bener dingin. Dan pas zongnya tuh pas kita outdoor ya. Ada beberapa adegan di rumah aja. Ya di rumah ada kayak udah makeup lama-lama 4 jam, kayak baru 1 jam aja udah pada copot. Enggak, cuman aku pas pembuatan es krim, aku bawa es krim, jadi kita dikasih es krimnya banyak banget, jadi kita dikasih es krim segede-gede gentong gini, dibawa tiga gentong gitu dibawa pulang, puas di rumah es krim, kasih sama semuanya, misalnya Tadi sendiri lihat kan seperti apa sih? Nah, lihat kalian akhirnya seperti apa sih kalian? kita senang banget ya, karena ini project kita dari tahun yang lalu sebenarnya. Akhirnya di tahun ini kita tayang, senang banget, melewati beberapa macam proses editing, karena memang Mawar juga banyak yang sobek di sini-sininya. Karena itu tadi, keringat, lokasi, AC, itu mungkin yang jadi bahan-bahan editingnya lama. Jadi kita senang banget akhirnya bisa tayang di Bioskop. Semua cast, semua ada Grab dari awal ini juga kita workshop bareng-bareng, kita nyatuin chemistry antara sahabat-sahabat ini juga banyak ngobrol. Mawar acting yang lucu gitu susah nggak sih? Lebih susah atau gimana? Terima kasih kepada Kak Mika, sutradara kita, terus juga cast-cast yang luar biasa yang ada di sebelah saya itu. Jadi memang Nah ini Mawar kayak gini. jadi ketika di set memang jauh lebih mudah sih buat bawain. Jadi memang kita banyak banget diskusi dari awal kayak kira-kira kita karakternya gimana ya, gimana ngebedain salah satu sama lain, apa kira-kira mimpi yang dipunyai setiap karakternya gitu, apa yang membuat dia latar belakangnya yang membuat dia akhirnya jadi kayak gini. Sudah kita bahas dari editing, terima kasih kepada tim yang sangat luar biasa. Semuanya ditanya yang di nanti aja. Oke, ya promo ya. Promo, oke. Terakhir promo boleh. Jangan lupa kalian semua nonton video original series Love Ice Cream tayang hanya di Video. untuk aplikasinya semua.